pemirsa, senang sekali bertemu dengan saya Stefan Tamunan kembali di Local Stock dan kali ini saya berada di kantornya TBF Consultant yaitu The Bespoke Fashion Consultant. Dan sekarang kita akan bincang-bincang dengan foundernya yang sudah mempunyai pengalaman lebih dari 17 tahun di dunia fashion. Siapa dia? Penasaran? Ayo kita masuk yuk, ikutin saya ya. Halo. Apa kabar? Kita ini ya, social distancing. Iya, kita social distancing. Melinda Bebiana. Apa kabar? Thank you. Baik, dan kita sekarang lagi ada di kantor lo nih ya. Thank you for coming. TBF, Ya. The Bespoke Fashion. Nah pemirsa, ini tadi nih narasumber bintang tamu kita untuk edisi Local Stock kali ini yang tadi saya omongin, yaitu Melinda Bebiana. Yang merupakan teman lama saya, kira-kira berapa lama ya Beb? 20 tahun yang lalu kayaknya. 20 tahun kayaknya. Bener kan? Ya, zaman kita kuliah ya. Kita kuliah Zaman bareng, kuliah. dan sekarang ibu ini sudah menjadi founder dari TBF. Dan kita akan bincang-bincang, dan kita ngobrol-ngobrol kira-kira apa sih TBF itu. Dan kalau pemirsa ingin tahu, sekarang ini TBF bergerak di industri fashion. Jadi kalau kita udah masuk industri pertanian, kemudian kita juga industri entertainment, dan sekarang kita akan ngupas habis nih Asik. di industri fashion. Karena Melinda Bebiana ini itu yang biasa saya panggilnya baby. Iya. Jangan sampai salah ya, bukan babe, tapi baby. Dari baby ya? Baby ya. Karena suaminya temen gue TK, temen dari SD. Jadi lebih lama lagi nih sama Lebih suaminya. lama lagi ya. Tapi pemirsa, sebelum kita ngobrol, saksikan dulu tayangan berikut ini. Perkembangan dunia fashion tentunya selalu mengalami perubahan dari waktu ke waktu. Perkembangan dunia fashion tentunya sangat berpengaruh terhadap banyak hal, mulai dari terjadinya peperangan, perkembangan politik, budaya, pergerakan ekonomi, sosial, dan banyak lagi pendukung lainnya yang ikut andil dalam setiap perkembangan fashion yang ada. Dengan maraknya perubahan dan perkembangan mode fashion tersebut, tentunya membuka peluang bagi banyak orang untuk dapat menjadikan kesempatan itu sebagai salah satu sumber usaha. Akan tetapi, bukanlah suatu perkara mudah untuk dapat menjalani bisnis fashion pada saat ini, karena bisa dengan cepatnya tren fashion berubah dan justru membuat sang pebisnis malah merugi. Inovatif dan juga kreatif, mungkin kata inilah yang cocok disematkan untuk Melinda Bebiana, sang founder The Bespoke Fashion Consultant, yang mampu membaca peluang dan menjadikan fashion sebagai salah satu tongkat bisnisnya. Di mana Baby dan tim menjadikan TBF sebagai inkubator bisnis dan konsultan yang berbasis di Indonesia yang berfokus pada industri fashion. Namun, seperti apa kira-kira perkembangan industri fashion saat ini? Dan bagaimanakah fashion consultant membaca perkembangan bisnis industri fashion saat ini? Nah ini nih Pan, ini kantor gue sekarang Yes. kan, The Bespoke Fashion Consultant. Yes. Nah ini nih brand-brand Ini- yang lagi kita handle. Nah iya, tadi gue mau nanya Nah, soalnya ini salah satu contoh-contoh baju yang... Iya, ini klien kita yang lagi Kliennya. kita handle, memang Itu apa tuh? di TBF. Ini brand baru Fabulous Indonesia. Oke. Nah, kalau bisa dilihat ini salah satu yang kita develop dari nol sebenarnya, dari nol sampai dia launching. Ini juga ada beberapa Genda Salmon, terus ada juga Wilson Willem, ada beberapa yang kita handle di sini, dan total sekarang ada 10 klien kita lagi handle. Dan Iya. ini maksudnya Baby mulai ini jadi juga membantu desainer Indonesia yang Ya. belum tahu mau gimana mulai untuk Business fashion. Iya. Atau mungkin yang udah mulai tapi dia pengen relaunch Iya, atau betul. memperbaiki dan mungkin bisa lebih well connected karena mungkin di Iya. sini Baby juga memprovide service untuk itu kan. Iya, kita To mulai dari connect the betul. industry, Kita sebenarnya right? akan menjadi platform fashion. I can claim Yes. we are the first fashion platform di Indonesia yang memang mengconnect semua ekosistem fashion, mulai dari supplier, manufacturer, terus udah gitu end usernya sampai mereka international trade show. Nah, ini menarik nih pemirsa, karena biasanya kita kalau ngelihat industri fashion itu hanya melihat dari sisi
fashion show-nya atau keglamoran dari industrinya, tapi di sini kita akan lebih ngomongin dari sisi bisnisnya dan di mana the hard work behind it, benar nggak Yes. sih? The sourcing of the fabric, Betul. the production, Yes, dirty things lah sebenarnya. Yes, the trade show. Jadi gimana caranya kita nge-sell ini produk baju-baju ini, menjual ini ketika udah jadi Ya, desainnya. dan mesti diingat kita semua memang embrace local source Indonesia. Yes. That's the point sih sebenarnya. Dan itu cocok juga dengan filosofi acara kita pemirsa, yaitu inspirasi bisnis lokal. Nah kalau kita pengen ngobrol-ngobrol lebih lanjut nih, sekarang sebelum kita kemana-mana nih Beb ngomongnya, karena there's so many things yang gue mau tanya sama lo. Aduh. Tapi memang Dan lo harus jawabnya Dunia jujur ya. fashion ini seksi banget sih. Iya, dan lo harus jawabnya jujur loh ya. Pasti boleh sejujur-jujurnya kayak. Nah nggak cuma maksud gue gini, ceritanya gimana sih? Kan gini, awalnya kan sedikit Betul. mengulas kisah cerita karir lo nih. Iya. Karena gue udah kenal lo dari zaman Picky Flick ya istilahnya. Iya, journey-nya ya Journey-nya kan sebenarnya. lo mulai pertama kali di satu majalah fashion terkemuka Iya. di Indonesia Iya, ya. betul. Dan kemudian lo merambah naik jadi fashion editor, kemudian jadi chief editor. Kemudian lu udah sampai jadi CEO Iya, betul. dari Salah satu sebuah manufacturing fabric company, yang iya. terbesar di Indonesia. Yes. Nah, terus udah gitu, lu nggak mau berhenti sampai di situ. Iya, iya. Dan lu punya vision dan mission yang tadi sebelumnya nih kita udah ngobrol-ngobrol di pemirsa. Dia mau membantu. Betul. You want to help people, that's where you find happiness sebagai seorang entrepreneur, right? Iya, iya, Nah, betul. itu boleh nggak sedikit ceritain, share ke pemirsa yang mungkin juga mau mulai suatu bisnis dan apa sih yang terpenting, dan ketika lu mulai pertama kali itu lu juga punya partner kan? Betul. Nah itu yang penting tuh gimana, dan cerita lu gimana, boleh nggak sedikit di-share Oke. ke pemirsa? Ya, sebenarnya perjalanan ini tuh sebenarnya membuat gue bisa sampai hari ini adalah memang expertise yang udah dijalani selama 20 tahun ya. 17 tahun di media, sebagai jurnalis, sampai editor-in-chief, sampai publisher. Terus udah gitu 3 tahun di, tadi kamu bilang juga, sebagai CEO. Dan memang sebenarnya ini tuh kita nggak ada plan sebenarnya ya. Maksudnya waktu aku tahun 2019 bisa di flashback sedikit, nggak pernah kepikiran mau bikin startup company yang cukup jadi movement gitu kan kayak sekarang. Nah sebenarnya yang kita pikirkan waktu aku mau lepas dari corporate ya, full time job, corporate segala macam yang sebenarnya 9 to 5 udah gitu semua dengan apa ya, dengan full time benefit juga gitu Ya, kan. betul, Dan betul. sebenarnya pada saat Desember 2019 itu aku memang pertamanya memang aku dulu. Jadi memang partnerku masuk di awal tahun kan di Januari. Jadi memang kenapa sih ada TBF ini sebenarnya Ya, gitu ya, kan ya, pertanyaannya. ya. Jadi TBF itu adalah platform di Indonesia yang pertama kali kalau aku bisa consider ya, kita bisa declare, karena kita akan menjadi platform yang akan mengkoneksi semua ekosistem fashion. Mulai dari sourcing, jadi ibaratnya jadi kayak hulu ke hilir. Yes. Dan di TBF karena kita netral, kita bisa mengkonek semuanya tanpa ada unsur politik sama sekali. Betul, gitu. betul. Jadi netral ya, karena memang sih kalau kita lihat pemain-pemain di luar sana banyak kan udah belong to Yes. a big organization Betul. yang mungkin kurang netral gitu Iya, ya. ya. Jadi kita memang yang datang ke kita memang kebanyakan business owner. Yes. Dan mereka banyak juga yang membutuhkan service itu adalah ya tadi menjawab kalau mau bikin fashion brand tuh kemana sih? Karena kita akan memberikan semua pendampingan mulai dari brand DNA, brand profile, business plan. Nah, business plan itu kadang-kadang dilupain sama teman-teman business owner. Mereka cuma bikin aja launching segala macam, habis itu kok gue duitnya nggak balik ya gitu kan. Nggak ada yang beli ya. Nggak ada yang beli, bisa tuh stoknya kok tinggi banget, maksudnya masih banyak banget gitu, manajemen stok segala macam. Iya, salah satu musuh terbesar retail fashion tuh kan stok ya. Kalau Iya, stoknya nggak betul. jalan, dan Apalagi masa pandemik ini ya. Betul, Karena betul. 3 bulan hampir nggak terjadi perputaran uang gitu kan. Oke. Dan pada waktu mulanya itu ada hambatan-hambatan tertentu nggak Iya. yang Baby temuin dari sisi modal atau partnership? Gitu ya. Kalau hambatan, alhamdulillah ya. Karena mungkin niatnya baik Cil, gitu enggak sih? Karena mau bantu, Mungkin jadi sebenarnya visi misi aku berdua partner saya, co-founder saya itu Devi Asmarasari itu kita memang mau membantu para pebisnis untuk terjun ke dunia retail sebenarnya. Beda sama kalau misalnya kita ngomongin custom ya. Iya, iya. Misalnya mau jadi tukang tapi maunya terima jahitan satu-satu itu beda. Iya. Tapi what we do kita mau mendevelop ini menjadi sebenarnya menggerakkan ekonomi Indonesia Iya, ya. Karena betul. semakin banyak business owner, entrepreneurship itu kan menggerakkan ekonomi Iya, kan iya. gitu. Dan pemirsa, nanti kita akan gali lagi lebih lanjut dengan Baby nih ya.
Gimana sih pertama kali setting up this office ini? Iya, Jadi dengar-dengar ini karena networknya dia yang udah luas, jadi dia dapat kemudahan di sana sini. Dan pemirsa dalam betul. bisnis itu satu hal yang amat penting. Dan Betul. kalau ingin tahu gimana cara Baby melakukannya, jangan kemana-mana ya. Tetap di sini di Local Stock dan simak dulu yang satu ini. Membangun sebuah bisnis tentunya tidak semudah membalikkan telapak tangan. Berbagai halang rintang dalam membangun sebuah perusahaan tentunya menjadi halangan yang bisa saja menjatuhkan atau justru menjadi tantangan dan penyemangat dalam menjalankan bisnis tersebut. Lantas, bagaimana suka duka dalam mempertahankan bisnis ini? Kita akan mengupasnya lebih dalam lagi usai jeda berikut ini.